Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil Lukas 10 ayat 13 sampai 16 ini, di mana Yesus menegur kepada beberapa kota yang tidak mau bertobat meskipun telah menyaksikan banyak mujizat. Dalam hal ini, Yesus menegur kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena mereka tidak bertobat meskipun sudah melihat banyak mujizat yang dilakukannya. Yesus membandingkan mereka dengan kota-kota non-Yahudi seperti Tirus dan Sidon yang katanya akan bertobat jika mereka mengalami hal yang sama. Yesus menegaskan bahwa tidak hanya mujizat yang penting, tetapi respon kita terhadap kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui mujizat itu. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui Injil hari ini, pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah yang pertama, pertobatan adalah panggilan setiap orang. Tuhan selalu memberikan tanda-tanda kasih-Nya dalam hidup kita, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Mujizat bisa berbentuk apapun, bukan hanya yang spektakuler, tetapi juga dalam hal-hal kecil sehari-hari. Setiap kali kita melihat atau merasakan kasih Tuhan, panggilan untuk bertobat selalu ada untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Tuhan, dan hidup lebih baik lagi. Yang kedua, kehidupan kita adalah respon terhadap kasih Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa yang penting bukanlah hanya mengalami mujizat, tetapi bagaimana kita merespon mujizat tersebut. Apakah hati kita terbuka untuk mau bertobat? Apakah kita mau mengubah cara hidup kita dan semakin mendekat pada Tuhan? Untuk itu, poin yang ketiga adalah kota-kota yang teguh merupakan gambaran diri kita. Kadang-kadang kita seperti kota Korazim atau Betsaida, melihat banyak tanda kasih Tuhan, tetapi masih keras kepala, tidak mau berubah, tetap tinggal dalam kebiasaan buruk. Melalui teguran Yesus, kita diajak untuk tidak menunda pertobatan. Jangan menunggu datangnya bencana atau penderitaan untuk sadar dan bertobat. Saudaraku seiman dalam Kristus, renungan untuk kita hari ini adalah apakah kita pernah mengabaikan tanda-tanda Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita menunda-nunda untuk bertobat dan kembali kepadanya? Untuk itu, kita sebagai seorang beriman, mari kita merenungkan hidup kita, menyadari betapa besar kasih Tuhan yang sudah kita terima, dan mulai membuka hati untuk bertobat. Setiap hari adalah kesempatan baru
untuk memperbaiki diri, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, dan hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Demikianlah permenungan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memberi begitu banyak dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk melihat kasih-Mu, dan tolonglah kami agar tidak menunda-nunda pertobatan. Ajar kami merespon setiap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami dengan perubahan hidup yang lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.